Jadi di sini di aplikasi Sakti, salah satu kewenangan yang bertugas melakukan setting dan referensi untuk di Satker tersebut itu adalah di aplikasi itu adalah di modul admin, adalah user admin ya. Jadi admin ini sendiri dia sudah banyak tingkatannya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya ada admin di Satker, tapi juga ada admin KL, admin KPPN, admin KL, dan admin Bun Pusat ya. Nah, untuk di saat ini yang akan kita refresh terlebih dahulu adalah administrator lokal di tingkat satuan kerja ya. Daftar isi. Nah, jadi apa itu admin Satker di aplikasi Sakti? Jadi di user Sakti itu dia ada dua tipe, yaitu tipe administrator dan tipe operasional modul. Nah, untuk di admin itu sendiri, administrator itu merupakan pegawai yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi teknis administrasi Sakti. Yang fungsinya admin Satker itu adalah mengelola referensi aplikasi Sakti dan manajemen user Sakti untuk tipe Satker. Sementara kalau untuk operasional modul itu untuk konsep pengguna operasional yang sifatnya itu nanti menggunakan prinsip maker, merekam, checker menguji, dan signer atau menyetujui. Dan untuk di operasional modul, antara maker, checker, dan signer itu tadi tidak boleh terdapat rangkap jabatan dalam modul dalam operasional di satu modul. Jadi contohnya di sini untuk buat SPP SPM yang membuat adalah operator SPM. Yang melakukan checker, menguji, validasi itu adalah PPK, dan nanti yang menguji SPM-nya itu adalah PPSPM. Nah, tiga itu tidak boleh rangkap. Atau mungkin di modul aset. Modul aset, makernya itu ada di operator modul aset, kemudian divalidasi asetnya oleh validator, dan nanti disetujui oleh user approver. Nah, jadi kalau untuk di sisi operasional ada level maker, checker, dan signer yang tidak boleh saling rangkap ya. Jadi satu orang nggak boleh dia maker dan checker sekaligus, atau maker dan signer, atau checker dan signer nggak boleh rangkap satu orang. Oke. Kemudian untuk jenis peran user yang ada di aplikasi Sakti itu ada 4, yaitu admin, operator, approver, dan validator ya. Nanti masing-masing peran ini dia ada turunan kewenangan atau kelompok pengguna masing-masing sesuai modulnya. Dan kemudian nanti di setiap user itu juga ada pengelompokan kewenangan yang wajib dimiliki pada pejabat perbendaharaan. Jadi misal kita terdaftar sebagai user KPA contohnya. Untuk KPA itu sudah jelas punya kewenangan sebagai approver anggaran, terus juga sebagai Satker KPA contohnya. Jadi meskipun jenis peran kita itu hanya satu nantinya, tapi di dalam itu turunan kelompok penggunanya ada lebih dari satu. Nah, sekarang karena kita fokus ke admin Satker, jadi lingkup tugas admin Satker di Sakti itu adalah mengelola data referensi aplikasi Sakti tipe Satker yang meliput kegiatan merekam, ubah, dan hapus. Nah, yang di RUH ini ada apa saja? Yang pertama, pengelolaan pengguna. Jadi pengelolaan data pengguna Sakti dan monitoring login pengguna itu ada di admin Satker. Kemudian untuk referensi umum ya, seperti pengelolaan referensi data pejabat, penandatangan aset, penandatangan non aset, dan mapping antara operator pelaksana dan PPK itu direkam, diubah, dan dihapus oleh admin Satker. Kemudian referensi modul aset tetap seperti pengelolaan daftar keuangan itu juga direkam di admin Satker. Kemudian referensi modul pembayaran dan komitmen, nah itu juga di admin Satker. Dan terakhir referensi modul bendaharawan. Nah, kemudian di sini
jenis, peran, dan kewenangan pengguna Sakti. Ya, ini kan tadi ada 4 ya Bapak Ibu jenis perannya. Nah, untuk admin, nanti di aplikasi Sakti, kalau kita lihat di pengguna masing-masing, itu nanti kan ada tulisannya admin, kode Satker, terus NIP kita masing-masing. Terus kalau kita di user operator, ada OPR, kode Satker, NIP. Terus validator, file, kode Satker, NIP. Kemudian approver, ada APR, kode Satker, NIP. Nah, jenis kewenangan di sini, ya, kalau untuk admin, itu hanya ada di sisi admin lokal. Kemudian untuk approver, kewenangan yang ada itu adalah approver anggaran. Ini biasa melekat ke user KPA. Kemudian approver aset, ini dia nanti di kewenangan APR aset. Ya, jadi kalau seandainya Satker mau mendaftarkan satu orang sebagai KPA dan approver aset di aplikasi di form pendaftarannya, nanti si Satker harus mendaftarkan 2 ini. Kemudian approver GLP itu biasanya juga sudah rangkap dengan kewenangan KPA. Kemudian approver commitment ini ada di PPK. Kemudian approver commitment DAK-DD khusus untuk KPPN dan dana desa ya Bapak Ibu. Kemudian approver persediaan, approver SPM ini ada di PPSPM. Kemudian di sisi validator aset itu ada user tersendiri kewenangannya. Kemudian validator SPM, nah, ini kewenangannya nanti ada di PPK. Ya, jadi di PPK itu dia langsung dapat kewenangan. Kalau kita mendaftarkan user PPK, nanti kita dapat kewenangan sebagai validator SPM dan approver commitment. Ya, approval commitment ini seperti kita untuk supplier atau kontrak, ya, untuk mendaftarkan supplier kontrak. Kemudian validator SPM itu pada saat validasi SPP. Kemudian untuk kewenangan operator itu ada banyak Bapak Ibu, karena modul Sakti ini menggabungkan semua aplikasi yang dulu pernah existing. Jadi itu ada operator anggaran, operator aset, aset pembantu, operator GL pelaporan, operator komitmen, operator persediaan pembantu, operator piutang pengeluaran, operator SPM SPP, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan, dan bendahara penerimaan pembantu. Kemudian kelompok pengguna untuk pejabat pembendaharaan, ini yang tadi saya maksud. Kalau kita mendaftarkan diri sebagai misal KPA di user Sakti KPA, maka kita akan langsung dapat minimal 3 ini: approver anggaran, approver GL pelaporan, dan approver SPM khusus. Ya, contoh SPM khusus ini mungkin seperti SPM KP milik pajak ya Bapak Ibu. Kemudian untuk PPK, kalau kita daftarkan sebagai PPK, kita langsung dapat approver komitmen dan validator SPM. Kemudian PPSPM dapat kewenangan approver SPM. Dan kalau bendahara, kita dapat bendahara pengeluaran atau penerimaan dan kewenangan input saldo awal bendahara pengeluaran atau penerimaan. Jadi di aplikasi Sakti ini, jika seandainya ada di setiap tahun itu kan pasti ada migrasi saldo awal ya. Migrasi saldo awal dari tahun yang lalu, nah itu hanya bisa dilakukan oleh user yang memiliki kewenangan bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan. Jadi bendahara pengeluaran pembantu itu tidak bisa input saldo awalnya. Nah, kemudian ruang lingkup aplikasi Sakti ini sekarang sudah ada 9 modul Bapak Ibu, masih 9 modul ya. Di modul komitmen, modul pembayaran, yaitu dari SAS yang warna kuning dulu kan Bapak Ibu, dan warna merah kalau untuk SAS PPSPM ya kalau nggak salah. Kemudian Silabi modul bendahara dulu, Saiba sekarang ada di modul pelaporan, modul piutang itu modul baru, modul admin juga modul baru untuk menggabung semua ya, karena di setiap aplikasi ini semuanya ada login admin ya. Kemudian di modul persediaan, modul aset, dan modul penganggaran. Ya, kalau untuk pembandingan ini mungkin udah terlalu jauh ya, jadi kita skip aja. Nah, sekarang untuk pendaftaran user Sakti. Nah, alur pendaftaran user Sakti yang sesuai standarnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk admin Satker dan KPA, jadi yang pertama
Jadi yang pertama perlu dilakukan oleh Satker itu membuat dan menyampaikan persyaratan pendaftaran user ke KPPN. Nanti KPPN akan melakukan pengecekan dan mengupload form pendaftaran yang dalam bentuk Excel ke aplikasi Sakti. Nanti user, KPA, dan admin lokal itu bisa dapat SMS berisi kode akses Sakti. Jadi kalau seandainya user tersebut baru pertama kali mendapatkan user Sakti, nanti akan dapat SMS selamat sudah terdaftar sebagai user Sakti kewenangan ini, kemudian passwordnya apa, yang itu. Kemudian nanti setelah masuk, admin Satker melakukan perekaman referensi pejabat ya. Setelah berhasil login semua, nanti admin Satker rekam referensi pejabat. Jadi admin Satker melakukan perekaman siapa saja KPA, PPK, PPSPM, dan bendahara. Jadi minimal itu pejabat yang harus direkam oleh Satker. Kemudian KPA mengakses Sakti untuk melakukan proses pendaftaran OTP. Untuk syarat pendaftaran, nah ini kita juga sudah pernah membuat surat ke Satker untuk alur dan syaratnya. Ini sesuai, ini ya Bapak Ibu, sesuai ketentuan. Ada formulir pendaftaran user, SK KPA, SK Sakti, salinan KTP, asli spesimen tanda tangan. Tapi kalau asli spesimen tanda tangan ini mungkin udah nggak perlu lagi ya Bapak Ibu ya, karena sekarang Sakti sudah full implementasi tanda tangan elektronik. Kemudian untuk pendaftaran pengguna Sakti selain KPA, ya itu jika Satkernya sudah pernah terdaftar dan ingin menambah user, maka persyaratannya adalah formulir pendaftaran user Sakti dan SK penetapan pengguna Sakti. Nah, ini formulir referensi satuan kerja. Formulir referensi ini hanya perlu dikirimkan oleh Satker sekali saja di awal dia implementasi Sakti. Jadi kalau dulu pas pertama kali kita piloting Sakti, ini kan Satker minta untuk mendaftarkan ini. Nah, untuk selanjutnya Satker sudah tidak ada lagi mendaftarkan formulir referensi satuan kerja ini. Yang Satker hanya perlu merekam formulir referensi satuan kerja jika dia nanti Satker baru. Jadi kalau misal nanti Satker Bawaslu itu jadi Satker Mitra KPPN Bukit Tinggi, nanti dia akan mengajukan dulu referensi satuan kerja ini, formulir ini. Atau juga mungkin kalau seandainya nanti ada Satker diperbantukan, ya itu juga harus Satker baru dan diperbantukan, dia juga harus merekam formulir referensi Satker. Nah, di formulir referensi ini yang harus diperhatikan oleh Satker itu adalah kode UAKPB-nya. Ya, karena kode UAKPB itu akan tergenerate apabila kode Satker, kode lokasi, kode wilayah, dan kewenangan itu terisi. Ya, jadi kode ini dia akan langsung otomatis terisi kalau kita sudah isi data-data yang lain. Seperti kode Satker, kode lokasi, wilayah, dan kewenangannya. Kemudian untuk data kewenangan, misal dia KP atau kantor pusat atau kantor daerah atau TP seperti itu, bisa dipilih, ada menu drop down-nya kalau kita download formulir standarnya. Ya, formulir standarnya di kita bisa download di sini di di Google Site untuk Sakti Admin dan Knowledge Base Admin Sakti ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau seandainya kita perlu, kita bisa download. Kalau seandainya untuk KL, Satker KL, kita bisa download form konfigurasi referensi Satkernya itu di sini Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian untuk level konsolidasi itu juga akan ada menu drop down-nya. Kemudian Satker konsolidasi merupakan Satker yang menjadi konsolidasian laporan. Jadi kalau seandainya Satker
kabupaten kota, mungkin konsolidasinya ada di wilayah. Kemudian wilayah, satker wilayah itu konsolidasinya nanti di tingkat unit misalnya atau eselon 1. Ya, jadi satker konsolidasi ini juga tidak boleh salah, karena kalau salah hasil laporan keuangannya itu nanti akan terkonsolidasi ke satker yang salah itu tadi. Jadi ini salah satu yang penting diketahui oleh satker sebelum dia mengajukan referensi satkernya. Kemudian SK penetapan pengguna sakti, ini sudah ada formatnya. Nah, jadi yang harus diperhatikan di SK ini sesuai per 16 tahun 2020, KPA menerbitkan SK mengenai penetapan sakti pada lingkup satker. Paling kurang itu harus memuat informasi nama pengguna, nomor identitas, kewenangan pengguna, dan jabatan perbendaharaan di sakti. Nah, kemudian, ini kalau untuk pendaftaran user saktinya, formulirnya ini juga seperti ini. Ya, yang harus diperhatikan di sini, peran di sini itu harus diisi dengan huruf kapital semua. Kemudian nomor HP itu harus nomor HP yang aktif dan harus diawali dengan 0 atau plus kode negara, plus 62 kalau kita di Indonesia. Kemudian digit NPWP, ini kalau NPWP lama itu 15 digit ya Bapak Ibu ya, tapi kalau sekarang dengan NPWP baru seharusnya sudah sama dengan NIK ya Bapak Ibu. Kemudian jumlah digit nomor SK itu minimal 8 ya. Kemudian apabila terdapat lebih dari satu user untuk pengguna yang sama, maka isian data harus sama ya. Jadi misal operator pembayaran, operator komitmen itu kan lebih dari satu kewenangan, tapi orangnya sama ya, jadi ini datanya harus sama. Kemudian kalau misal KPA dan PPK itu dia orangnya rangkap, nah data yang ada ini semuanya harus sama, nggak boleh beda. Kemudian hal yang perlu diperhatikan yang lain, setelah dokumen yang dikirim oleh satker, KPPN akan melakukan upload Excel form pendaftaran awal pengguna sakti. Makanya kalau seandainya satker ada yang mengajukan pendaftaran sakti tapi tidak melampirkan file Excel-nya, itu akan dikembalikan lagi. Selalu kami kembalikan lagi, minta file Excel-nya tolong dikirimkan juga. Kemudian status pendaftaran pengguna menjadi menunggu persetujuan KPPN. Ya, jadi ini kalau sudah diupload, semua datanya sudah valid, nanti statusnya akan menjadi menunggu persetujuan KPPN. Kemudian setelah APR user melakukan persetujuan, ya APR user ini kalau di KPPN itu kan di seksi MSKI biasanya Bapak Ibu. Jadi nanti setelah disetujui, maka status pendaftaran pengguna menjadi disetujui atau aktif. Nanti SMS yang diterima oleh pengguna sakti itu kurang lebih seperti ini. Bapak Ibu, pengguna sakti Anda ini min kode satker NIP dengan password ini. Segera ubah password dan jaga kerahasiaannya seperti itu. Nah, di sini juga Bapak Ibu, hak akses pengguna sakti itu sebenarnya dilarang diberikan pada orang lain. Karena apapun transaksi yang dilakukan di user tersebut itu tanggung jawab pemilik hak akses terdaftar. Jadi misal si admin ini minjemin usernya ke orang lain, kemudian orang lain itu entah ada utak-atik sehingga ada masalah di aplikasi saktinya ya, atau masalah yang lain-lain. Nah, itu nanti tanggung jawabnya ya si orang yang memberi akses tadi, memberi passwordnya, minjemin passwordnya ke orang lain tersebut. Nah, kemudian untuk pendaftaran sakti mail. Jadi, kalau kita lihat di sini tadi Bapak Ibu, email yang ada di sini itu hanya bisa email sakti@mail.go.id atau email kedinasan. Ya, jadi kalau seandainya si calon user tadi belum memiliki email kedinasan, nah itu bisa daftarkan dulu email saktinya. Nah, Sakti Mail ini adalah layanan email yang disediakan oleh
Komdigi ya, kalau sekarang namanya sudah Komdigi ya Bapak Ibu, yang difasilitasi bagi seluruh pengguna aplikasi Sakti. Nah, kegunaannya itu yang pertama tentu saja untuk syarat pendaftaran user, karena Sakti hanya menerima, kalau dulu Sakti hanya menerima saktimail.go.id dan kemenq.go.id, tapi kalau untuk selanjutnya sejak tahun lalu Sakti sudah menerima email kedinasan KL yang lain. Ya, jadi kayak pajak.go.id itu sudah bisa, atau mungkin bps.go.id atau yang lain, itu sudah bisa sekarang didaftarkan di Sakti. Kemudian email Sakti itu juga bisa digunakan untuk konsultasi dengan layanan Sakti seperti Hai Kemenq. Kemudian sarana untuk menerima broadcast terkait berita terkini Sakti, sarana untuk menerima reset password Sakti kalau seandainya ada masalah pada SMS service-nya. Kemudian sarana alternatif menerima kode OTP bagi pejabat yang terdaftar OTP. Ya, jadi kalau seandainya OTP itu sudah diminta 3 kali tapi tidak diinput juga ke Sakti, maka aplikasi Sakti akan berasumsi bahwa ada masalah penerimaan SMS ke SMS OTP, sehingga Sakti nanti akan mengalihkan OTP itu ke email Sakti. Nah, kemudian email Sakti itu hanya diperuntukkan bagi pegawai yang memiliki user Sakti, ya, dan setiap pegawai hanya memiliki satu email Sakti walaupun memiliki banyak user Sakti. Ya, email Sakti ini bisa dibilang satu NIK, satu email untuk satu NIK, gitu ya Bapak Ibu ya, mengikat ke personalnya. Kemudian proses pendaftaran user Sakti itu dilakukan di KPPN. Setelah terdaftar, user Sakti perlu melakukan registrasi ulang secara mandiri untuk membuat password Sakti mailnya. Jadi kalau meskipun sudah didaftarkan oleh KPPN, si user email Sakti ini tidak bisa langsung mengakses emailnya kalau dia belum melakukan registrasi. Nah, kalau seandainya nanti ada kendala di aplikasi Sakti Mail ini, koordinasinya itu bukan ke VID-JPB, bukan ke Service Desk, tapi ke Komdigi ya Bapak Ibu. Untuk alur pendaftaran email Saktinya, yang pertama dari Satker menyampaikan form pendaftaran user Sakti, kemudian nanti admin Sakti Mail KPPN mengecek dan upload form pendaftarannya. Nanti kita infokan ke Satker emailnya, nanti si masing-masing user itulah yang akan melakukan registrasi untuk mengaktifasi email dan membuat password. Nanti kalau sudah dibuat password, baru bisa gunakan dan login dan gunakan email Sakti tersebut. Kemudian form pendaftaran user Sakti yang standarnya itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau beda seperti ini tidak bisa diupload ya. Nah, kemudian salah satu hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pendaftaran email Sakti ini adalah pastikan jenis field itu adalah teks, kemudian akhiran NIP dan NIK itu tidak boleh 000 ya, karena kalau seandainya biasa kan kalau kita di Excel kita bikin angka sepanjang ini biasanya belakangnya itu berubah jadi 0 ya di NIP atau NIK, makanya itu harus jenis fieldnya itu harus dibuat jadi teks supaya tidak jadi 0. Kemudian pastikan kembali kode KPPN 3 digit ya, jadi kalau misalnya kita 011, kalau field di Excelnya ini, sel di Excelnya ini bukan TXT, bukan teks ya, itu nanti jadi otomatis berubah jadi 11, bukan 011. Nah, kemudian nanti kalau sudah daftarkan emailnya, email yang terbentuk itu nanti 4 digit karakter dan 4 digit angka berakhiran @sakti.mail.go.id. Jadi misal kalau Aryo Adi, email Saktinya itu nanti Aryo 0123 contohnya. Aryo 0123 @sakti.mail.go.id. Tuh. Ya, nanti kalau sudah daftarkan KPPN menginformasikan nama email ke masing-masing ke Satker tadi. Kemudian nanti Satker melakukan registrasi. Nah, alamat registrasi yang baru sekarang itu bukan di sini lagi ya Bapak Ibu ya, dia sudah berubah.
Nah, jadi sejak awal bulan ini itu sudah mulai pindah registrasi Sakti itu dari webmail.sakti.mail.go.id/registrasi itu pindah ke dashboard.mail.go.id/sakti/registrasi. Kalau nggak salah sampai akhir bulan Mei ini, kalau kita buka ke webmail registrasi ini, dia masih di redirect, akan dipindahkan secara otomatis ke dashboard ke URL yang baru ini. Yang mana tahu masih sering lupa atau yang yang di bookmark, yang kita bookmark itu masih yang lama ya, dia akan pindah ke dashboard.mail.go.id ini. Oke. Nah, di sini untuk registrasi, ya setelah dimasukkan email dan masukkan NIP, si user tadi harus menginput password baru dan konfirmasi passwordnya. Ya, passwordnya diinput 2 kali dengan password baru minimal 6 karakter dan maksimal 50 karakter. Ya, itu diisikan sesuai selera masing-masing Bapak Ibu ya. Kenapa begitu? Ya supaya password Saktimail itu hanya diketahui oleh masing-masing pegawai, masing-masing user sendiri. Nah, nanti kalau sudah akan muncul selamat email terdaftar, email ini, password ini. Kemudian tips, silakan foto atau screenshot untuk mengingat akun dan password Anda. Jadi kalau misalnya lupa, itu bisa diisikan. Apalagi kalau seandainya di Satker, itu kan sering itu yang suruh registrasi yang punya user yang punya user Saktimail itu mungkin KPA-nya, tapi yang disuruh registrasi itu pejabat operatornya ya, supaya operatornya nggak bingung, di screenshot aja password registrasinya. Nah, kemudian nanti untuk menggunakan user Sakti itu login. Nah, loginnya itu juga sudah berubah ya Bapak Ibu, alamatnya kayak yang tadi. Kalau dulu ke webmail.sakti.mail.go.id, sekarang ke surel.mail.go.id/sakti. Nanti tampilannya seperti ini, kita masukkan email, isikan password tadi yang diregistrasi, kemudian nanti kita bisa login dan gunakan email seperti email lain. Nah, kalau seandainya kita belum melakukan registrasi email tersebut, dampaknya adalah kita nggak bisa login email, ya, sehingga user tidak mendapatkan informasi yang masuk pada aplikasi pada Saktimail. Nah, kemudian kalau kita sudah melakukan registrasi Saktimail, user juga dapat memastikan kebenaran data yang sebelumnya sudah didaftarkan ke KPPN. Oke. Mungkin demikian dulu Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke admin Satker, karena ini slide-nya cukup banyak ya Bapak Ibu. Jadi ini kita lanjutkan nanti kalau nggak salah di Kamis ya, untuk Kamis nanti untuk tugas admin Satker. Jadi untuk sementara sampai sini dulu ya Bapak Ibu untuk juknis admin Sakti tipe Satker.